Terima kasih Ibu moderator dan pembawa acara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai company profile PT Giri Perkasa. Yang menjadi visi kami adalah menjadi world class company di dalam bisnis equipment industri melalui kualitas servis dan puasan para pelanggan dan stakeholder. Dan yang menjadi misi kami adalah menjadi mitra yang handal, mengenal berat, dan memiliki keahlian dalam memberikan solusi terbaik bagi produk-produk dan jasa kami. Kemudian yang kedua, berdaya guna bagi karyawan yang bekerja di PT Giri Perkasa. Kemudian yang ketiga, berdaya guna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya, dan berdaya guna bagi pemegang saham. Itu menjadi visi dan misi kami. Bisnis lain kami adalah adanya bisnis penjualan alat berat, unit-unit yang baru, kemudian penyewaan dan trade-in, kemudian suku cadang dan layanan spare part dan servis jasa, kemudian kontrak pemeliharaan atau full maintenance kontrak yang biasa kami lakukan di mining industry, kemudian manufaktur bisnis, terutama untuk mensupport mining operation di Balikpapan. Kemudian terakhir adalah divisi welding atau pengalasan. Itu yang menjadi bisnis lain kami. Kemudian video pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai komposisi pemegang saham dari PT Giri Perkasa, mana shareholder majority dipegang oleh Hitachi Jepang dengan 48,59%. Kemudian nomor 2 dipegang oleh Itochu Jepang dengan 25,05%. Kemudian ketiga dipegang oleh Jumop dari Asia Pasifik di Singapura sebesar 5,07%, dan sisanya dimiliki oleh publik sebesar 21,29%. Itu termasuk yang saham yang di bawah 5% ada di publik. Ini adalah top manajemen, 9 direksi dan komisaris. Presiden direktur adalah saya sendiri yang paling ujung sebelah kiri. Kemudian saya sebagai operational director, CEO kita. Kemudian Pak Dai Tamura sebagai CAO, Administration Officer. Pak Yosani sebagai CFO, sebagai Finance Director. Kemudian Pak Dwi Sutono sebagai Sales and Marketing Director. Dan Pak Toru Karasi sebagai Product Support Director. Kemudian ada 3 non-resident director berkedudukan di Singapura dan di Jepang. Ada Mr. Mikoto Sorimachi, kemudian Nakajimasan, kemudian Wichidasan. Kemudian dari 2 orang komisioner yaitu Pak Toto Wayus Bayudianto dan Pak Ardianui. Itu adalah menjadi susunan top manajemen di PT Giri Perkasa. Next. Kemudian di sini ada milestone dari Giri Perkasa, penghargaan yang kami terima. Seperti diantaranya Giri berhasil meraih penghargaan dari Forbes Indonesia Magazine pada tahun 2011, di mana kami sebagai top listed 50 top listed company, the best 50 listed company di Indonesia, kami termasuk di dalamnya. Kami mendapat penghargaan dari majalah Forbes Indonesia. Kemudian sejak tahun 2013, Sexindo berhasil meraih apresiasi dari sejumlah mitra, diantaranya PT Pama, Persada, PT Adaro, PT Bukit Makmur. Itu adalah perusahaan besar tambang batubara yang ada di Indonesia.
sejak tahun 2016 Exindo berhasil meraih berbagai penghargaan dari pemerintah, diantaranya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi DKI Jakarta. Beberapa award yang kami terima tahun 2021 adalah seperti yang terlihat dalam slide ini, termasuk ada kecelakaan keselamatan kerja, kemudian juga kasus HIV/AIDS dan beberapa kasus lainnya yang berhubungan dengan pertambangan. Next. Baiklah, selanjutnya kinerja penjualan akan dijelaskan oleh Bapak Dwi Nusono sebagai selaku marketing, sistem marketing direktur kami. Pak Dwi, persilakan. Terima kasih Pak Yogi. Saya akan melanjutkan penjelasan kinerja penjualan Exindo tahun fiscal 2021 dan kuartal pertama 2020 ini. Pertama adalah sebelum mengarah ke penjualan, ingin saya sampaikan jaringan penjualan dan pengguna jual yang ada kami saat ini. Exindo kantor pusat di Jakarta dan memiliki 19 kantor cabang, kemudian 16 kantor proyek, dan 17 kantor perwakilan atau kontak office, termasuk di dalamnya adalah Setupon. Jadi in total network Exindo hampir mendekati 54. Kemudian kinerja penjualan by produk untuk tahun fiscal year 2021 dari ekskavator 6 ton ke atas, demand sebanyak 14.334 unit. Kemudian sales kita adalah 2.266 unit. Artinya dari data penjualan tahun lalu kita keep market share sebesar 15,81%. Selanjutnya untuk produk wheel loader tahun kemarin jumlah demand-nya adalah 763 unit. Kita berhasil menjual 46 unit. Dengan kata lain kita mendapatkan market share sebesar 6,03%. Lanjut dengan mini ekskavator, total demand tahun lalu adalah 1.734 unit. Kemudian penjualan yang kita lakukan untuk mini ekskavator adalah berjumlah 300 unit, sehingga kita bisa keep market share di angka 20,18%. Produk terakhir yang bisa kami sharing adalah aktivitas truk tahun 2021, di mana adalah 283, yang kita lakukan penjualan 14 unit, yang kita bisa keep market share 4,95%. Terkait dengan data penjualan tersebut, kita bisa saksikan dengan graf yang berbeda bahwa untuk ekskavator penjualan ekskavator kelas 60 ton ke atas, market share seperti penjelasan saya tadi bahwa market share kita adalah sebesar 15,80% dan demand adalah tertinggi dalam 3 tahun terakhir 14.334. Kemudian penyumbang atau kontribusi terbesar penjualan ekskavator tahun 2021, kontribusi terbesar itu dari sektor agro sejumlah 687 unit. Kemudian lanjut posisi kedua adalah mining itu di 649 unit. Lalu nomor 3 adalah forestry di 536 unit dan construction posisi keempat dengan 353 unit. Ini adalah komposisi final pencapaian di tahun kemarin. Sementara untuk data kuartal 1 tahun sekarang, komposisi penjualan ekskavator by sektor, ranking pertama masih tetap oleh agro dengan 190 unit. Lalu
construction yang tahun kemarin berada di posisi 4, tahun sekarang ini kuartal pertama itu menduduki posisi kedua dengan 115 unit, lalu di mining sektor dengan 114 unit, dan posisi keempat adalah koreksi turun dari kondisi nomor 2 menjadi nomor 4. Berikutnya kontribusi eskavator dalam persentif. Kalau tadi sudah saya jelaskan via komposisi by quantity, ini bisa dilihat di layar bahwa untuk tahun lalu bisa saya sampaikan bahwa agro menduduki posisi pertama dengan komposisi 31%, lanjut dengan forestry 29%, kemudian mining 24%, dan nomor 4 adalah construction 16%. Bagaimana dengan kuartal 1 tahun sekarang? Agro masih berada di posisi nomor 1 dengan persen 36%. Lanjut nomor 2 adalah mining. Mining di posisi 22%, dan kemudian selanjutnya adalah construction secara persentif sama, tapi secara kuantiti tidak satu unit 22%, dan yang terakhir atau yang keempat adalah sektor forestry 18%. Berikutnya kinerja penjualan fiscal year sekarang ini April, Mei, dan Juni atau year to date Juni 2022, total penjualan yang sukses diberikan oleh Indo yang kita lakukan adalah sejumlah 686 unit, terdiri dari sektor agro 190 unit atau 38%, kemudian forestry adalah 95 unit atau 25%, construction berikutnya 115 unit atau 13%, dan mining 114 unit atau 24%, lain-lain adalah 16 unit. Kemudian below order kita juga sudah deliver pada kuartal pertama 9 unit, ini eskavator 139 unit, dan rental alat itu adalah sejumlah 8 unit. Grafik di bawahnya itu adalah persentif di sini progres yang sudah berjalan dari kuartal pertama tahun 2022 untuk eskavator kelas 6 ton seperti progresnya sampai dengan Juni 2022 adalah 24% atau sudah melakukan delivery 538 unit. Kemudian ini eskavator adalah 48% atau kita sudah melakukan delivery 133 unit, dan below order adalah progresnya 15%, atau itu sudah melakukan delivery 9 unit. Saya kira dari sisi penjualan secara umum ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari. Berikutnya adalah akan disampaikan laporan atau kinerja keuangan oleh Pak Jose. Oke, terima kasih Pak Dwi. Selamat siang Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan kinerja keuangan dari Adi Perkasa. Slide pertama ini adalah finansial highlight. Kita bandingkan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dan juga first quarter financial year 2022. Penjualan bersih di tahun 2021 financial year perusahaan mencatat 463,2 juta US dollar. Tingkat penjualan ini meningkat 46,9 juta US dollar dibandingkan tahun sebelumnya. 199,2 juta US dollar dibandingkan tahun sebelumnya atau 3% over. Penjualan laba kotor 116,4 juta US dollar meningkat 46,9 juta US dollar atau 67,5% dari tahun sebelumnya.
laba usaha juga meningkat dari 32,9 juta di tahun sebelumnya menjadi 69,4 juta dolar. Semakin laba kotor di tahun 2021 25%, sedikit mengalami penurunan dibandingkan finansial year 2020. Laba bersih setelah pajak perusahaan mencatat 55 juta 83.000 US dollar, signifikan naik dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk laba bersih per saham di finansial year 2021, perusahaan mencatat 0,066 US dollar per lembar saham. Jumlah aktiva di finansial year 2021 naik 48,4 juta US dollar atau 18,89%. Kenaikan ini signifikan adalah dari kenaikan aktiva lancar, selain naiknya produksi turbo, naiknya persediaan, jalan dengan kenaikan penjualan dan aktivitas perusahaan. Kewajiban, jumlah kewajiban di finansial year 2021 133 juta dolar, ya 144,9 juta dolar, naik 63 juta dolar atau 76,9% dibandingkan sebelumnya. Kenaikan kewajiban ini adalah sebesar kontribusi dari kewajiban lancar, yaitu naiknya accountable trade terkait dengan meningkatnya juga pembelian inventory. Ekuitas itu ada penurunan dari finansial year 2020 di tahun finansial year 2021 total ekuitas 159,7 juta dolar. Tentu dikarenakan kita ada pembayaran dividen yang cukup signifikan di finansial year 2021. Tenaga kerja di finansial 2021 net working capital kita mendapat 120,9 juta dolar. Kinerja perusahaan per kuartal finansial year 2022 dari April Juni kita mendapat penjualan 114 juta US dollar dengan laba bersih 9 juta US dollar. Slide selanjutnya ini adalah indikator keuangan yang bakat revenue, profit, income, dan income dari tahun ke tahun sejak 2015 sampai 2021, dan juga result dari first quarter financial year 2022. Kalau kita lihat di sini di tahun 2021 adalah puncak dari pencapaian baik revenue, profit, operating income maupun net income. Untuk slide selanjutnya ini financial performance di first quarter financial year 2022. Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk revenue kita mendapat 114,1 juta US dollar. Pencapaian ini over 55% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Untuk gross profit perusahaan mencatat 24,8 juta US dollar, seperti over 20% dari periode yang sama. Untuk operating expense dapat peningkatan dari 10,2 juta US dollar menjadi 12,5 juta US dollar. Ini terkait dengan juga naiknya biaya terkait dengan biaya variabel sama biaya selling expense jalan dengan kenaikan penjualan. Operating income
first quarter ini kita mendapat 12,2 juta dolar atau rekor 31% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Income 9 juta dolar. Untuk tabel di bawahnya ini adalah penjualan dan gross profit dari kategori untuk unit, spare part, service maintenance, dan rental. Dan kita perhatikan di sini, ya saat ini untuk penjualan rental dan distribusi sudah mulai kelihatan penjualannya. Untuk di first quarter catat 1,3 juta dolar dibandingkan periode sebelumnya 257 ribu dolar. GP dan profit dari kategori unit, spare part, service, rental masih over dari periode sebelumnya, kecuali service dan maintenance juga persen. Next lagi. Indikator keuangan financial year per quarter dan proyeksi sampai akhir tahun. Untuk total aset di first quarter end of June 2022 tercatat 308,9 juta dolar. Kita kenaikan dengan sebelumnya adalah kenaikan dari satu lantar, antara lain inventory dan commercial rate jalan dengan naiknya penjualan. Proyek kita ini di akhir tahun aset ada turunan, terutama terkait dengan lantar dengan penurunan kondisi table dan inventory. Liability end of June first quarter kita mendapat 127,9 juta dolar. Kita memproyeksikan di akhir tahun 120,9 juta dolar. Total liquidity end of June 168,7 juta dolar. Proyeksi akhir tahun 163,3 juta dolar. Total pendapatan di tahun financial year 2021 kan mencatat 463,2 juta dolar. Di first quarter sudah mencapai month 114,1 juta. Proyeksi sampai akhir tahun 531,9 juta dolar atau meningkat 68,6 juta dolar atau 14% dibandingkan dengan financial year 2021. Gross profit memperolehkan per tahun 122,2 juta dolar, operating profit 58,4 juta dolar, dan tadi net income 52,4 juta dolar. Ini tadi posisi sales di first quarter financial year 2022. Revenue naik dari 73,8 juta dolar menjadi 114,1 juta dolar. Ini untuk masing-masing kategori, mulai shipping, spare part, dan service maintenance. Demikian financial performance. Selanjutnya saya silakan ke Pak Dwi. Baik, terima kasih Pak Dwi atas paparan kinerja sales dan service, dan Pak Yosendi atas kinerja keuangan sekali 2022 ini.
Ini saya akan melanjutkan mengenai inisiatif yang diambil oleh perusahaan untuk rencana strategis di tahun fiskal year 2022. Ada 5 inisiatif. Yang pertama, paket konsep preventive maintenance. Jadi kita menyediakan suku cadang dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan preventive maintenance, termasuk juga beberapa bagian yang sering diganti seperti oli, filter, dan lain-lain. Kami juga menyediakan perawatan gratis setiap 500 jam dan perpanjangan garansi untuk engine dan powertrain. Jadi semua apa yang sudah kita ikat dalam kontrak CPM akan kita supply kebutuhan spare parts-nya sesuai dengan yang disarankan oleh pabrikan. Kemudian yang kedua adalah bisnis rental dan use equipment. Kita di situ menjual alat berat bekas setelah masa sewa, menyiapkan skema sewa alat berat. Jadi alat berat kita yang setelah selesai disewa bisa kita siapkan untuk penjualan sebagai alat berat bekas. Juga kita bisa menyiapkan skema sewa alat berat untuk selanjutnya. Kemudian yang ketiga, saluran online marketing dan sales. Ini kita memperluas saluran pemasaran dan penjualan melalui toko web maxidopar.com. Jadi melalui blibli.com kita sudah dapat memesan spare part untuk bisa langsung diantarkan ke sebuah permintaan pelanggan. Yang keempat, program promosi yang beragam dan menarik. Menyediakan berbagai macam program promosi menarik dengan titik berat pada penyediaan suku cadang yang handal, layanan yang profesional serta harga yang kompetitif. Kemudian yang kelima adalah program reaktivasi mesin. Jadi mesin-mesin yang sudah lama pakap kita bisa hidupkan kembali, kita bisa memperbaiki dan mengaktifkan kembali sehingga mesin itu siap beroperasi kembali. Setelah sekian lama mangkrak atau tidak bekerja, karena kasus COVID-19 selama ini 2 tahun lebih, unit banyak yang diparkir, dan kita bisa membantu untuk mengaktifkan kembali sehingga unit itu bisa beroperasi seperti sedia kala. Dan membantu meningkatkan produksi dengan mengikuti tren kenaikan harga batubara saat ini. Demikian program strategis kami tahun fiskal 2022. Semoga ini bisa kami laksanakan sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan dan menjadikan perusahaan ini lebih eksis di pengadaan berat dan penyediaan suku cadang dan jasa servis. Sekian dari kami.